Halo semua, perkenalkan nama saya Galang Kurnia Akbar dari Prodi D3 Fisioterapi kelas 1A NIM P272260211103. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran mengenai anatomi dan fungsi jantung. Selamat menonton. Perikardium, sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Berikutnya ada dinding jantung dibagi menjadi 3, yaitu 1 epikardium, lapisan terluar dinding jantung, kedua miokardium, lapisan tengah dinding jantung, dan ketiga endokardium, ada lapisan terdalam dinding jantung. Selanjutnya serambi atau atrium. Serambi dibagi menjadi 2, yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Kemudian serambi kiri untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah atau ventricle. Dibagi menjadi 2, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kanan memompa darah dari jantung ke paru-paru, sedangkan bilik kiri untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot ketimbang serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik bagi jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Selanjutnya katup. Katup trikuspid mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Selanjutnya katup bikuspid mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Dan terakhir katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta, arteri terbesar pada tubuh. Jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang terbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Otot jantung merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah. Jika otot ini terhenti bekerja, maka sistem pendarahan darah akan terhenti, sehingga terjadilah kematian. Selanjutnya ada pembuluh darah. Dibagi menjadi 3, yaitu 1 arteri, pembuluh darah jantung yang kaya akan oksigen, 2 vena, pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Dan terakhir ada kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri kecil dengan vena terkecil. Berikutnya ada mekanisme jantung. Sirkulasi darah yang dipompa jantung adalah dari tubuh ke jantung, lalu ke paru-paru, kembali ke jantung, dan alirannya kembali ke seluruh tubuh. Pada jantung sisi kiri, darah rendah oksigen memasuki jantung melalui 2 pembuluh vena inferior dan superior dan menuju atrium kanan. Atrium akan berkontraksi, darah tersebut akan mengalir ke vertikel kanan melalui katup trikuspid yang terbuka. Setelah ventrikel penuh, katup trikuspid akan menutup untuk mencegah darah mengalir mundur ke atrium. Saat itu juga, vertikel akan berkontraksi dan darah meninggalkan jantung melalui katup pulmonal ke arah arteri pulmonalis dan ke paru-paru, lalu darah akan kembali kaya dengan oksigen. Pemompaan darah yang kaya oksigen ini mengalir melewati jantung sisi kanan. Darah yang melewati vena pulmonalis menuju atrium kiri. Atrium akan berkontraksi dan mengalirkan darah ke vertikel kiri melalui katup mitral yang terbuka. Saat vertikal penuh, katup tersebut akan menutup untuk mencegah darah mengalir kembali ke atrium. Saat itu juga vertikel berkontraksi. Darah meninggalkan jantung dari katup aorta ke aorta dan beredar ke seluruh tubuh. Video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.